Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin. Amma ba'da ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang dimuliakan dan sayang karena Allah, kita lanjut ke pertemuan kesekian, mudah-mudahan bisa khatam ya. Tapi ini memang banyak sekali kisah di dalamnya ya, dari matannya maupun dari sarahnya ini, hasiahnya ini ada kisah-kisah yang bagus untuk kita simak. Mari kita lanjut, kita doakan dulu dua ulama kita, nafa'anallahu bihima wa ulum yang fid dharain amin. Semoga Allah membalasnya dengan ridho dan rahmatnya, amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut, kemarin kita sampai di kisah 4 orang bayi atau anak kecil yang dalam buayan yang bisa bicara, tapi kita jarang mendengar kisah 7 lainnya bayi yang bisa bicara. Salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan amma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asyara bihi ila ma zakarahu, maka disyaratkan ke dalam masalah itu, dalam apa yang disebutkan oleh fil khosois. Nah, mungkin ada kitab namanya khosois apa begitu ya. Nanti kita telusuri bareng ya. Dari siapa? Anil Hafiz Ibnu Hajar. Nah, Al Hafiz Ibnu Hajar, beliau seorang pakar hadis sekaligus faqih ya. Beliau yang menulis kitab Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari. Nah, ini Imam Ibnu Hajar Al Asqalani punya murid namanya Syekh Zakaria Al Ansori. Ya, Syekh Zakaria Al Ansori ini yang menulis kitab Fathul Wahhab, yang kerasnya kayak batu kitab tersebut ya. Kenapa? Karena beliau dihimpit oleh dua batu. Guru beliau bernama Ibnu Hajar, murid beliau juga namanya Ibnu Hajar tapi Al Haytami. Jadi kalau dikatakan dalam kitab Al-Imam Ibnu Hajar, itu maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau Al-Hafiz Ibnu Hajar maksudnya gurunya, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau ini Al-Asqalani, dari beliau sumbernya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takallama ila wiladatihi. Beliau berbicara di awal-awal kelahiran beliau. Lalu apa yang beliau katakan ketika Nabi lahir? Wa inna awwala ma takallama bihi, apa yang sesungguhnya bahwa apa yang diucapkan sama Nabi di awal kelahiran beliau itu apa? Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wasbanallahi bukratan wa asila. Itu kata beliau ya. Jadi beliau ketika lahir membaca takbir. Warwiya anhu atisha. Nah, diriwayatkan juga bahwa beliau bersin hina wiladatihi, ketika beliau lahir. Bahamidallah, kemudian beliau memuji Allah, alhamdulillah. Fasamitathul malaikah, maka berbahagialah malaikat. Warada alaihim, yang mana itu telah datang Nabi kepada malaikat, maksudnya di antara mereka. Ini sedikit dari sarahnya ini. Ada banyak sekali ini kisah di sebelum kita beranjak ke matanya, itu tentang perjalanan Nabi ya. Insya Allah kapan-kapan kita ulas kembali. Cuman ini poin pentingnya doang ya. Kemudian masuk ke kisah berikutnya. Jadi setelah Nabi tadi ketemu aroma yang wangi, sangat wangi, ternyata itu tukang sisirnya anak Fir'aun dulu yang disiksa, digoreng atau direbus ya sama Fir'aun beserta anak-anaknya. Karena sahidnya tersebut mempertahankan iman, jadi wangilah dia. Sampai kemudian kisah berikutnya, summa ata'ala qaumin, kemudian sampailah Nabi beserta rombongan beserta buruh begitu ya, ala qaumin, di suatu kaum yang bagaimana, turun dahu, mereka dipecahkan, ru'usuhum, kepala mereka, kullama rudihat, tiap kali dia sudah dipecahkan, adat kembali dia kepala itu kama kana, seperti sedia kala. Jadi pecah, balikin lagi, pecah, dibalikin lagi gitu terus ya. Wala yapturu atau wala yupattaru, katanya di hasiahnya gitu. Nah, itu seperti dalam Al-Quran ada kan, la yufattarun ya. Tidak diringankan anhum, dari mereka siksa itu, menzalika, dari siksa itu, syai'un, sedikit pun. Jadi tidak diringankan. Nah, gitu dah pokoknya. Siapa mereka? Waqala ya Jibril. Kemudian beliau bertanya, wahai Jibril, man haula, siapa mereka? Qala, Jibril menjawab, haula, mereka itu allazina, orang-orang yang tatasaqilu ru'usuhum, berat kepalanya. Tatasaqalu alafu, ini terkecoh sama matanya. Tatasaqalu ru'usuhum, berat kepala mereka, anis salat,
dari sholat yang bagaimana? Al maktubah, sholat fardu. Waliyazubillah, mudah-mudahan Allah jadikan kita apa namanya ringan dalam sholat, amin. Nah, bagaimana gambarannya malas ini di hasiahnya dijelaskan, yatrakunaha kaslan, mereka meninggalkan sholat itu karena malas, ditinggalin sudah ya, tidak sama sekali. Gimana kalau orang yang suka nunda-nunda sholat kemudian jadi kodok? Nah itu disebutkan juga di sini ya. Wa yuakhirunaha an auqatiha, dan dia mengakhirkan dari waktunya. Nah, kata-kata an di sini dari menunjukkan dia sudah keluar waktu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah orang yang melaksanakan sholat di akhir waktu. Tapi dia masih dalam waktu. Selama masih diusahakan dalam waktu dan tidak meremehkan, itu masih baik namanya. Nah ini yang dimaksud lah yuakhirunaha an auqatiha. Nggak dia sekedar akhirunah ya, tidak mengakhirkannya, tapi dia sudah an auqatiha, kalau kata-kata ditakdirkan itu keluar dari waktunya sampai dia qadha. Jadi sengaja dia tunda-tunda kemudian jadi qadha. Waliyazubillah. Semoga Allah mengampuni kita, memudahkan. Kemudian kisah berikutnya, summa atala qaumin, kemudian beliau sampai di suatu kaum yang bagaimana, ala akbalihim ruko, di bagian depan mereka, maksudnya kubul atau kemaluan depan mereka, ruko, ada penutup, semacam penutup ya, ditutup itunya doang tapi mereka sebenarnya telanjang. Wa ala adbarihim ruko, dan di dubur mereka ada ruko, penutup-penutup. Gimana mereka? Yusrohun, sareh itu penggembala, jadi yusrohun, mereka itu digembalakan. Kayak gimana? Kama tusrohul ibil, seperti digembalakan ibil itu unta, wal gonam, dan domba ya, seperti digembalakan unta dan domba. Wayak kuluna, namanya digembalakan mereka makan kan. Wayak kuluna dori, mereka memakan dori, namanya dori ini kalau di hasiahnya itu ada beberapa pendapat. Nah, ada katanya mengatakan naun minas sajaris saik, satu jenis dari pohon yang berduri. La yadi kudawapu akluhu, mungkin tidak mampu dimakan sama binatang. Likhobsihi, karena dia busuk menjijikkan, udahlah berduri menjijikkan pula. Wakila asyaukul yabis, katanya juga ada yang bilang itu adalah duri yang kering, dori itu ya. Wakila, dan ada yang bilang nabatun asmaru, merah ke coklat, coklat kemerah-merahan begitu ya. Mutninuri, yang sangat busuk baunya. Wazakum, nah selain dori ini apa yang dimakan mereka ketika digembalakan? Azakum, apa itu zakum? Sering kita dengar kalau zakum ya. Nabatun syadidul maroroh, tumbuhan yang sangat pahit, bersangatan pahitnya. Waliyazubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita, jangan kita ngalamin itu ya. Nah, sebagian mengatakan azakum itulah sama rusa jarin karihit to'am, karihut to'am, sesuatu buah pohon yang sangat dibenci rasanya sama manusia, sama makhluk gitu ya. Kila, katanya gitu ya, annaha la tujadu fi sajarid dunya, tidak ada di dunia, jadi tidak bisa, tidak ada persamaan. Yang jelas zakum sudah ya, tidak ada ditemukan di sajarid dunia, pohon-pohon dunia. Wa innamah ya finnar, itu ada di neraka doang ya. Yakrahu ahluha ala aklihi, ya, penduduk neraka benci banget makannya. Kemudian apa di situ yang dialami mereka? Nah, ternyata mereka juga di sini memakan warab do jahannam, bara api jahanam. Di sini dikatakan jamruha, ya bara api, dah batu yang menjadi bara, menjadi bahan bakarnya begitu ya. Itu yang dimakan sama gembala ini, orang-orang tersebut. Nah, selain itu dimakan juga wahijarot taha, nah, mereka memakan batu-batu neraka. Faqala man huwa, Nabi bertanya siapa mereka? Ya Jibril, wahai Jibril. Qala, Jibril menjawab, haula illadzina la yu'adduna shadaqati amwalihim, ini adalah orang-orang yang tidak menunaikan sedekah-sedekah harta mereka. Nah, maksudnya sedekah wajib ya, sedekah wajib, atau dia pelit, terlalu pelit. Kita baca dulu hasiahnya sebentar. Di sini tidak ada keterangan, berarti maksudnya zakat. Yang jelas harta-harta yang wajib, atau dia sangat pelit, ada orang kesusahan, dibiarkan. Itu bakhil itu juga jelek soalnya. Nah, demikian orang-orang tadi ya digembalakan ini karena dia tidak mau membayar zakat. Itu yang pertama. Artinya harta mereka pelihara, atau mungkin di masa Nabi diminta untuk berimpak dan mereka enggan. Wallahu taala alam ya masalah itu ya.
Khair. Sedangkan mereka pelit tapi mereka padahal tidak dizalimi oleh Allah Ta'ala. Artinya Allah memerintahkan membayar zakat itu memang haknya orang yang berhak membayar zakat. Ma zalamahumullahu syai'a. Allah tidak zalim terhadap orang-orang tadi yang digiring itu sedikit pun. Khair. Summa ta'ala qaumin. Kemudian lanjut nggih atau kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita teruskan nggih sampai akhir, kalau perlu nanti kita hatamkan karena ini bagus sekali, full dengan kisah-kisah bukan inspiratif ya, kisah-kisah mauizah sebagai peringatan untuk kita, nasihat untuk kita, dan nanti sampai pada akhirnya Nabi bertemu para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu para Ambiya. Nabi Musa dan menerima sholat sampai beliau sendiri naik ke ada batas nanti ya, Sidratul Muntaha. Di situ nanti tidak nyampe dia kalau malaikat Jibril ya. Nah, baiklah, kita doa dulu. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil lana kull asir, ya bashir nazir. Allahumma aslih wa lana kullaha ya karim. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'at wa tariqat al-haqiqah wa stamalna biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sur uyuba ma syayikhina anna wa la barakata ilmi minna. Ya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.